Assalamualaikum sahabat cerita HIKYT, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu nabi yang memiliki kisah yang sangat menarik dan menginspirasi. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam yang dicemburui oleh saudaranya dan dijual sebagai budak di Mesir. Di sana, beliau mendapat ujian dari istri raja yang bernama Zulaiha yang ingin berzina dengan beliau. Karena menolak godaan dari Zulaiha, Nabi Yusuf dituduh telah mencoba memperkosanya dan dipenjara oleh raja. Di dalam penjara, Nabi Yusuf tidak berputus asa atau mengeluh, tetapi tetap bersabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga memanfaatkan kesempatan untuk berdakwah kepada para penghuni penjara yang lain. Beliau mengajarkan tauhid, yaitu kepercayaan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Beliau juga mengikuti agama bapak-bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub alaihi salam. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Di dalam penjara, ada dua orang tahanan yang bercerita tentang mimpi mereka kepada Nabi Yusuf dan meminta penjelasannya. Yang pertama bermimpi bahwa ia memberi minum anggur kepada raja, sedangkan yang kedua bermimpi bahwa ia membawa roti di atas kepalanya dan burung memakannya. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa yang pertama akan dibebaskan dari penjara dan kembali menjadi pelayan raja, sedangkan yang kedua akan disalib dan burung akan memakan daging-dagingnya. Nabi Yusuf juga meminta kepada tahanan yang akan dibebaskan untuk menyampaikan pesannya kepada raja agar membebaskannya dari penjara. Namun, tahanan itu lupa akan janjinya dan Nabi Yusuf pun tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Hingga suatu hari, raja bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 tangkai gandum hijau yang dimakan oleh 7 tangkai gandum kering. Raja bingung dengan arti mimpi tersebut dan meminta dari para ahli mimpi di kerajaannya. Namun, tidak ada yang bisa memberikan penafsiran yang meyakinkan. Barulah tahanan yang pernah dibantu oleh Nabi Yusuf teringat akan janjinya dan menceritakan tentang kemampuan Nabi Yusuf kepada raja. Raja pun segera memanggil Nabi Yusuf dari penjara dan menceritakan mimpinya kepadanya. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa mimpi tersebut menandakan bahwa 7 tahun masa subur di Mesir diikuti oleh 7 masa paceklik, yang masa paceklik yang sangat parah. Oleh karena itu, Nabi Yusuf menyarankan agar raja mengumpulkan persediaan makanan selama masa subur dan menghematnya selama masa paceklik. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan dan kejujuran Nabi Yusuf dan menawarkan kepadanya jabatan tinggi di kerajaannya. Namun, sebelum menerima tawaran itu, Nabi Yusuf meminta agar raja menyelidiki kasusnya dengan Zulaiha dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Raja pun melakukan penyelidikan dan mendapatkan kesaksian dari wanita-wanita yang pernah menyaksikan kecantikan Nabi Yusuf dan mengaku bahwa Zulaiha lahang mencoba menggoda beliau. Setelah dibebaskan dari tuduhan palsu, Nabi Yusuf pun menerima jabatan sebagai Menteri Pertanian dan mengurus persediaan makanan di Mesir. Dengan kebijaksanaan dan ketakwaannya, beliau berhasil menyelamatkan Mesir dan sekitarnya dari bencana kelaparan. Di antara mereka yang datang ke Mesir untuk membeli makanan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang pernah menjualnya sebagai budak. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Beliau pun merencanakan cara untuk menyatukan kembali keluarganya dengan cara menuduh saudaranya mencuri gelas miliknya dan menahannya di Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke ayah mereka, Nabi Yakub, dan memberitahukan kejadian tersebut. Mereka juga meminta izin untuk membawa adik mereka yang lain, Benyamin, yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf, ke Mesir agar bisa membebaskan saudara mereka yang tertahan. Nabi Yakub awalnya tidak mau melepaskan Benyamin karena takut
takut kehilangan dia seperti Nabi Yusuf. Namun, akhirnya ia menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayakan Benyamin kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi ke Mesir dengan membawa Benyamin, Nabi Yusuf menyambut mereka dengan baik dan memberikan perlindungan kepada Benyamin. Beliau juga menyembunyikan gelas di dalam karung Benyamin dan menuduhnya mencuri gelas tersebut. Beliau berkata bahwa hukumannya adalah Benyamin harus tinggal di Mesir sebagai budaknya. Saudara-saudara Nabi Yusuf berusaha membela Benyamin dan menawarkan diri untuk menggantikannya. Tetapi Nabi Yusuf menolak. Akhirnya, salah satu saudara Nabi Yusuf yang paling tua berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Mesir tanpa Benyamin karena ia telah berjanji kepada ayahnya untuk menjaganya. Ia juga mengaku bahwa mereka pernah berbuat zalim kepada adik mereka yang lain, yaitu Nabi Yusuf. Mendengar pengakuan itu, Nabi Yusuf tidak tahan lagi dan mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Beliau memaafkan mereka dan memeluk mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau juga memerintahkan mereka untuk membawa ayah dan keluarga mereka ke Mesir dan tinggal bersamanya di Mesir. Begitulah kisah Nabi Yusuf ketika di dalam penjara. Terima kasih. Wassalamualaikum.